Halo kaum rebahan, jumpa lagi di channel kesayangan kalian, tentunya di 7S. Oke, di video kali ini Mimin akan menjelaskan alur cerita film Dead Side. Film ini berasal dari Kanada dengan bahasa Inggris sebagai pengisi filmnya. Film ini dilepas di pasaran pada 25 November 2018. Film berdurasi 1 jam 29 menit ini disutradarai oleh Jesse Thomas Cook dan diperankan oleh beberapa aktor terkenal seperti Adam Seybold, Liv Collins, Jessica Fano, Ryan Barron, dan beberapa aktor lainnya. Film ini bercerita tentang seorang lelaki yang buta parsial dan seorang perwira polisi muda yang sedang hamil harus bekerja sama untuk menghindari virus mematikan yang telah menyebar ke seluruh kota. Oke, sebelum lanjut, Mimin kembali mengingatkan bahwa video ini merupakan konten spoiler film. Mimin sangat menyarankan untuk kalian supaya menonton film aslinya secara utuh, secara langsung. Karena menonton film full secara langsung akan terasa jauh lebih baik daripada menonton video spoiler. Jadi, tanpa bacot panjang lebar, kita langsung saja gaskan ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang pria yang tiba-tiba terbangun. Dia terbaring di atas ranjang medis dengan tangan diborgol pada ranjang itu. Matanya tertutup dengan perban. Pria itu bernama Ben Nelson. Ben lalu memanggil seseorang namun tak ada yang menjawabnya. Dia pun mencabut selang impus di tangannya lalu menarik besi ranjang yang terborgol hingga lepas. Dia pun turun dari ranjang itu dan membuka sedikit perban di matanya. Namun dia tetap tak dapat melihat. Ben kemudian berjalan perlahan dengan meraba-raba di sekitar. Dia pun berhasil membukakan pintu. Ternyata Ben berada di dalam sebuah mobil ambulan. Suasana di sekitar sangatlah hening dan sepi. Ben keluar dari ambulan itu lalu berjalan perlahan ke arah depan. Dia pun membuka pintu mobil dan masuk ke dalam. Ben menekan klakson berkali-kali namun tak ada yang mendengarnya. Dia juga mengambil alat komunikasi radio dan berusaha menghubungi, namun tak ada juga yang menjawab. Dia kembali masuk ke bagian belakang dan terduduk di sana tak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba seseorang datang. Ben segera membuka pintu ambulan itu, namun pria yang datang itu malah ingin menyerangnya. Sepertinya dia telah kehilangan akal sehatnya. Ben berusaha keluar dari ambulan dan pergi dari sana. Tiba-tiba seorang pria lain yang tergeletak di jalan memegang kakinya dan menyuruh Ben untuk lari. Ben yang buta itu pun mencoba lari sambil meraba-raba. Dan itulah opening dari film bergenre horor ini. Agar kita tahu bagaimana kelanjutan kisah si buta itu dan apa yang terjadi di sana, mari kita lanjut. Terlihat seorang wanita berambut merah sedang berbaring. Wanita itu bernama Mara Madigan. Mara kemudian bangun dan melihat keluar jendela. Terlihat perut Mara membesar. Ternyata dia sedang hamil. Mara adalah seorang polisi. Dia lalu memakai seragam dinasnya dan menaiki mobil. Di mobil, Mara mengambil HT atau handy talkie miliknya dan mendengar pesan yang disampaikan Ben di ambulan tadi. Mara pun mencoba menghubunginya balik, namun tak ada jawaban. Ben yang terus berjalan diikuti oleh seseorang yang aneh di belakangnya. Sebuah mobil datang dan menembak pria yang aneh itu. Seorang pria aneh lain datang di belakang Ben dan pria di mobil itu juga menembaknya. Lalu mobil itu pergi begitu saja dan meninggalkan Ben di sana. Ben yang mendengar ada suara sesuatu pun mencoba menaiki bukit dan berjalan ke arah suara itu. Di sisi lain, Mara yang sedang berkendara tiba-tiba dihadang oleh seorang wanita. Mara turun dan bertanya apa yang terjadi pada wanita itu. Wanita itu terlihat aneh dan dia menangis. Mara berjalan ke arah belakang mobil dan membuka bagasi mobilnya. Dia hendak mengambil selimut untuk wanita itu. Namun wanita itu mengambil pistol di mobilnya lalu menodongkan pada kepalanya sendiri. Mara pun kebingungan dan mencoba untuk membujuknya. Wanita itu malah menodongkan pistol kepadanya. Kemudian wanita itu muntah dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Dengan cepat Mara pun mengambil pistolnya dan menembak kaki wanita itu. Wanita itu pun lalu masuk ke mobil dan membawa kabur mobil Mara. Ben yang terus berjalan sampai di sebuah rumah. Dia pun mencoba memanggil, namun tak ada yang menjawab.
Dia pun jalan ke samping dan mengetuk pintu. Tak ada suara seorang pun. Ben pun meraba-raba dan terus berjalan. Tiba-tiba seorang wanita mengerikan muncul dan hendak menyerangnya. Ben pun berusaha membelakan diri. Wanita itu menarik perban di mata Ben hingga terlepas. Dia pun mendorong wanita aneh itu hingga jatuh lalu menghantam dengan besi di tangannya. Ben merasa sangat takut. Dia pun berusaha pergi dan masuk ke dalam rumah itu. Dia merasa kesakitan karena tak ada penutup matanya lagi. Ben meraba-raba dan menemukan kain. Dia lalu merobek kain itu dan kembali menutup matanya. Ben bangun dari duduknya dan berjalan perlahan menyusuri rumah itu. Dia naik ke atas hingga sampai di kamar mandi. Dia meraba-raba di sekitar dan tak sengaja meraba seorang pria yang telah tewas di bak mandi. Dia pun terkejut dan segera keluar. Ben lalu duduk memikirkan sesuatu sambil meneteskan obat di matanya. Dia selalu membawa obat tetes itu di sakunya. Ben terus menyusuri rumah itu dan dia sampai di pintu keluar. Ben mendengar seperti ada seseorang yang berjalan ke arahnya. Dia segera menutup pintu itu dan menahannya dengan lemari. Mara, si polisi yang mobilnya dibawa kabur, terus berjalan hingga sampai di sebuah rumah yang sama dengan Ben. Di dalam rumah, Ben tiba-tiba dikejar seorang wanita mengerikan. Sepertinya wanita itu dan orang-orang aneh lainnya telah menjadi zombie mengerikan. Ben berteriak ketakutan dan berusaha lari. Mara yang mendengar teriakan Ben dari dalam rumah bersiaga dengan mengambil pistolnya. Dia pun lalu masuk ke rumah itu dan mencari sumber suara. Ben yang terpojok akhirnya tak bisa berbuat apa-apa. Zombie itu mendekatinya dan bersiap akan menyerangnya. Akhirnya Mara datang dan menembak zombie itu tepat di kepalanya. Mara lalu memperkenalkan dirinya jika dia adalah seorang polisi. Mengetahui itu, Ben pun meminta tolong pada Mara untuk melepas borgol di tangannya. Mara mengambil kunci borgol dan berusaha melepasnya. Ben terlihat sangat senang. Namun ternyata Mara membuka borgol dengan besi dan memborgol tangannya yang satu lagi. Ben memohon padanya, namun Ben disuruh duduk di sana karena dia akan memeriksa rumah itu. Mara lalu membawa Ben ke ruang bawah tanah. Mereka pun mengobrol-ngobrol dan Mara bertanya kenapa Ben ada di sana. Ben berkata jika dia tak ingat dan tiba-tiba terbangun di dalam ambulan. Mara berkata jika mereka tak bisa terus berada di situ. Mara lalu melepas borgol Ben dan mereka keluar dari rumah itu. Mereka berniat akan pergi ke ambulan di mana Ben tersadar. Tak lama kemudian seorang zombie datang. Mara pun menembaknya beberapa kali. Menyadari di luar tak aman, mereka akhirnya kembali masuk ke dalam rumah itu. Mara merasa dia harus melakukan sesuatu. Dia lalu meninggalkan pesan di radio. Kemudian dia mencari peralatan yang bisa digunakan. Dia menemukan kapak dan tali. Mara mengikat ujung tali itu pada pintu belakang dan ujung satunya diberi pada Ben yang berada di ruang bawah tanah. Mara juga memberinya kapak. Dia berkata akan pergi mengambil ambulan dan akan menemui Ben. Lalu Mara pun keluar dan pergi mencari ambulan. Ben terduduk pasrah di sana. Tiba-tiba terdengar suara kaca yang pecah. Ternyata seorang zombie datang dan berusaha menyerang Ben. Ben berusaha lari menyelamatkan diri hingga keluar dari rumah itu. Zombie itu semakin mendekat. Ben yang memegang kapak menggunakan instingnya lalu menghantam zombie itu hingga tumbang. Ben segera pergi dari sana hingga dia masuk ke dalam hutan. Ben sampai di sebuah rumah di hutan. Dia duduk di depan rumah itu dan meneteskan obat di matanya. Tiba-tiba terdengar suara zombie yang mendekat. Ben meraba di sekitar dan menemukan skop. Dia kebingungan menganalisa arah zombie itu. Zombie itu pun jatuh lalu merangkak dan memegang kaki Ben. Dengan refleks, Ben menusuk leher zombie itu dengan skop hingga tewas. Di sisi lain, Mara yang terus berjalan akhirnya melihat ambulan. Dia berjalan perlahan ke arah ambulan itu sambil memegang pistol di tangannya. Mara mendekati seorang pria yang tergeletak di depan ambulan. Tiba-tiba pria itu bangun dan menepis pistolnya. Mara berusaha mengambil kembali pistol miliknya dan menembak zombie itu. Namun, zombie itu kembali bangun. Mara malah menembaknya lagi. Zombie itu pun kembali bangun. Mara kehabisan amunisi dan membuang pistolnya. Zombie itu terus berusaha menyerangnya.
Mara yang ketakutan mendorong zombie itu hingga jatuh dan kepalanya terbentur beton hingga tak bergerak lagi. Mara segera menuju ambulan dan naik. Dia mencoba menyalakan ambulan beberapa kali namun gagal. Mara kemudian masuk ke belakang ambulan dan mengambil beberapa obat. Dia juga menemukan data Ben di sana. Tiba-tiba terdengar suara dari luar. Mara segera keluar memeriksa. Dia menutup pintu ambulan itu dan seketika seorang zombie ingin menyerangnya. Mara pun menyetrum dan membacok zombie itu. Mara kemudian pergi ke rumah dia meninggalkan Ben. Mara masuk dan melihat Ben tak ada di sana. Dia lalu masuk ke kamar mandi dan mengambil pistol yang ada di tangan mayat dalam mak mandi. Di sisi lain, Ben yang terus berjalan menemukan sebuah rumah dengan lampu warna-warni di depannya. Ben mendekati rumah itu dan memanggil seseorang, namun tak ada jawaban. Tiba-tiba seorang pria keluar dari rumah itu dan menembak Ben hingga jatuh. Pria itu lalu membawa Ben ke dalam. Ben tertembak di bahunya. Pria itu lalu memberi Ben minum dan baju. Ben pun minum dan memakai baju itu. Mereka mengobrol lalu pria itu memberi Ben senjatanya. Pria itu terlihat aneh. Ben bertanya untuk apa dia memberi senjata padanya. Pria itu menjawab senjata itu untuk menembaknya. Sepertinya dia tergigit zombie dan menyadari akan berubah menjadi zombie sebentar lagi. Pria itu kemudian batuk parah dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Pria itu kemudian tertidur dan terdiam. Ben berjalan mendekatinya. Tiba-tiba pria itu bangun sebagai zombie dan menyerang Ben. Ben yang ketakutan spontan lari masuk ke dalam kamar dan menutup pintu sehingga pria itu tak bisa masuk. Mara sampai di sana dan memanggil Ben. Terlihat ada beberapa zombie di depannya. Mara lalu menembak 2 zombie di depannya. Mendengar suara tembakan, pria yang mengejar Ben keluar dan berjalan mendekati Mara. Mara mencoba menembak namun amunisinya habis. Mara sangat ketakutan. Zombie itu hampir meraihnya dan duar. Ben pun menembak zombie itu hingga tewas. Mereka berdua pun berjalan pergi dari sana. Mara merasa lelah dan mereka duduk istirahat. Tak lama kemudian, mereka melanjutkan perjalanan hingga menemukan sebuah gedung. Mereka masuk ke dalam sana. Mara berusaha menyalakan lampu dan akhirnya berhasil. Mereka terus berjalan menyusuri tempat itu. Tiba-tiba Mara mengalami kontraksi. Ben yang mencoba menenangkan dia dan menuntun agar dia terus berjalan. Mereka masuk ke sebuah ruangan dan beristirahat di sana. Mara duduk hingga tertidur. Dia terlihat sangat lelah. Ben mencari sesuatu di sana dan menemukan sebuah palu besar. Tiba-tiba terdengar suara aneh. Mara yang tertidur tiba-tiba terkejut. Terlihat ada banyak zombie berjalan ke arah mereka. Ben berkata mereka harus pergi dari sana. Mara berkata mereka aman di ruangan itu karena pintunya terkunci. Namun Ben merasa jika Mara akan melahirkan, dia dan bayinya bisa mati jika terus di dalam sana. Mereka pun keluar dari ruangan itu dan berusaha pergi. Ben dan Mara menyerang beberapa zombie yang mendekati mereka. Tiba-tiba seorang zombie menarik dan mencoba menggigit Ben. Ben berteriak menyuruh Mara lari. Mara pun lari dan tersudut. Seorang zombie datang. Mara pasrah dan berteriak ketakutan. Ben datang dan menghantam zombie itu dengan palu besar di tangannya. Ben mengisi peluru senjata dan mereka berusaha pergi. Banyak zombie mengejar mereka. Akhirnya mereka menemukan pintu keluar. Mara keluar dari sana, namun Ben tetap berada di dalam dan menutup pintu itu. Ben menembaki para zombie yang mendekatinya. Mara terus berjalan pergi dari sana hingga tergeletak di pinggir jalan. Tiba-tiba sebuah mobil datang dan berhenti. Seseorang itu pun menolongnya dan membawa Mara pergi. Ben menembaki semua zombie yang ada di sana. Setelah semua zombie tewas, dia pun terduduk pasrah. Mara yang berada di dalam mobil akhirnya berhasil melahirkan seorang bayi. Dan film pun tamat.